Para penulis kronik sejarah Mataram, atau mungkin Sultan Agung sendiri, berusaha menyembunyikan kegagalan tahun 1628 sampai tahun 1629 itu dengan memaklumatkan sebuah ramalan bahwa zaman di mana Mataram dan VOC akan menjadi sekutu akan tiba. Selama beberapa tahun, pertempuran antara Sultan Agung dan VOC di sepanjang daerah pantai terus berlangsung pada tingkatan yang lebih kecil. Dan Sultan Agung berusaha menjalin hubungan dagang dan diplomatik dengan pihak Portugis di Malaka dan India. Akan tetapi, pada tahun 1635 sampai tahun 1636, tampaknya dia menarik kesimpulan bahwa pihak Portugis tidak akan cukup kuat untuk mengalahkan Belanda, dan beralih menjalin hubungan yang lebih bersahabat dengan VOC. Kapal-kapal perang Mataram tidak lagi mengganggu pelayaran VOC, tetapi pemulihan perdamaian secara resmi masih mustahil diadakan, karena Sultan Agung tidak bersedia membebaskan kira-kira 80 orang Belanda yang ditawannya di istana. Meskipun demikian, peperangan VOC dengan Mataram kini tidak lagi berkobar. Alasan-alasan ditempuhnya langkah ini dapat ditemukan dalam analisis Sultan Agung mengenai kekuatan-kekuatan yang ada di sekitarnya. VOC tidak dapat diusir dari Batavia. Pihak Portugis terlalu lemah untuk dimintai bantuan, dan yang terpenting, musuh-musuh pribumi kembali bangkit sehingga perhatian terhadap mereka harus diprioritaskan. Kekalahan Sultan Agung di Batavia telah menghancurkan mitos bahwa dirinya tidak dapat dikalahkan. Kerajaannya yang rapuh harus dipersatukan kembali dengan kekuatan militer. Pada tahun 1631 sampai tahun 1636, dia menumpas pusat-pusat perlawanan di Sumedang dan Ukur di Jawa Barat, tetapi ancaman-ancaman yang terbesar sebenarnya datang dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pada tahun 1630, meletus sebuah pemberontakan yang tampaknya dipimpin oleh para guru agama dari daerah Tembayat, situs pemakaman salah seorang wali, Sunan Bayat. Sultan Agung membantai habis kaum pemberontak itu. Pada tahun 1633, dia melakukan semacam ziarah ke situs keramat di Tembayat, mungkin dalam rangka mengatasi kekuatan spiritual dan sekaligus kekuatan militer pihak penentang. Ziarah agung pada tahun 1633 tampaknya merupakan titik balik dalam Islamisasi di Jawa. Sampai saat ini, ketika Islam telah menyebar di seluruh pulau Jawa, tampaknya dinasti Mataram masih belum menganut agama baru itu dengan antusiasme penuh. Paling tidak, kerajaan ini masih menggunakan sistem penanggalan solar Hindu Saka untuk acara-acara kerajaan, dan bukannya sistem penanggalan lunar Islam, dan di antara musuh-musuh utamanya adalah keturunan Sunan Giri, yang dikenal sebagai salah satu wali Islam yang paling senior di Jawa. Ziarah Sultan Agung ke Tembayat meninggalkan bukti yang mengesankan bahwa sekarang Agung berusaha menempatkan dinasti Mataram di pusat, dan bukannya di tempat yang jauh dari proses Islamisasi. Legenda-legenda menceritakan bahwa ia menerima petunjuk mistik dari roh Sunan Bayat sendiri. Ia mendirikan gerbang di Tembayat yang masih berdiri sampai sekarang dan yang mengingatkan ziarahnya dengan sebuah prasasti yang bertarikh setara dengan tahun 1633, tampaknya sekitar bulan Oktober sampai November tahun itu. Pada bulan November tahun 1633, Serat Yusuf, sebuah terjemahan gaya keraton atas kisah Al-Quran tentang Yusuf di Mesir, tampaknya ditulis di sebuah desa di dekat Tembayat. Di akhir Yusuf versi 1633 itu, dilampirkan sebuah nukilan dari karya keraton yang bernafaskan Islam lainnya berjudul Kitab Usul Biyah, yang pembuatannya rupanya juga diasosiasikan dengan ziarah ke Tembayat. Saat itu, Agung juga berdamai dengan keturunan raja dari Surabaya yang pernah dikalahkannya dengan mengajak Pangeran Pekik, pangeran senior yang masih hidup, ke istana dan menikahkannya dengan salah satu saudara Agung sendiri, sementara putra Agung yang kemudian menjadi Amangkurat pertama,
berkuasa tahun-tahun 1646 sampai tahun 1677, menikah dengan Putri Pekik. Perkawinan putra-putri ini berarti bahwa semua penguasa dinasti Mataram selanjutnya sampai abad sekarang berasal dari garis keturunan Raja Mataram dan Surabaya. Sementara tanggal-tanggal dari peristiwa-peristiwa itu tidak pasti, ada kemungkinan Pekik dibawa ke istana pada tahun 1633. Ia rupanya datang dengan membawa karya penting ketiga yang bernafaskan Islam, cerita Sultan Iskandar, yang didasarkan pada kisah-kisah Al-Quran tentang Alexander Agung. Jelas bahwa Yusuf, Usulbiyah, dan Iskandar dianggap memiliki kekuatan supranatural, setidaknya di masa-masa setelahnya. Penulisan 3 buku itu dalam lingkungan Sultan Agung di saat ia berziarah ke Tembayat mengesankan bahwa tindakan-tindakannya merupakan langkah-langkah ritual dan supranatural yang amat berpengaruh. Ini menjadi jelas dari tindakan Agung mengubah sistem penanggalan Jawa pada tahun 1633 dengan mendekretkan berakhirnya penggunaan kalender Saka, dan diberlakukannya sebuah penanggalan lunar campuran Jawa Islam, yang benar-benar mengubah waktu di Jawa. Pada saat wafat di tahun 1646, Agung telah meraih reputasi sebagai manusia suci. Tradisi historis Jawa memandang dirinya sebagai model dari Raja Agung sekaligus penguasa yang soleh. Ziarah Tembayat tampaknya merupakan bagian yang paling pokok dalam memapankan keagungan dan kesolehan ini. Situs Keramat Giri, yang terletak di dekat Surabaya, merupakan sumber utama perlawanan yang didasarkan pada legitimasi keagamaan. Sekitar tahun 1636, Sultan Agung menghancurkan tempat yang menjadi pusat perlawanan itu. Sekitar tahun 1633, Sultan Agung, melalui Pangeran Pekik, berdamai dengan dinasti Surabaya, yang memiliki hubungan dengan Sunan Ngampel Denta, seorang wali yang bahkan lebih senior daripada Sunan Giri. Pekik kemudian diberi tugas memimpin tentara Mataram untuk menyerang Giri. Pekik barangkali telah memberi legitimasi kepada serangan Sultan Agung. Hal ini juga nantinya menimbulkan dampak-dampak militer yang nyata, karena dalam beberapa kejadian tampak bahwa para prajurit Jawa memiliki perasaan enggan untuk menyerang atau membunuh orang-orang suci atau para pangeran terkecuali jika dipimpin oleh orang yang memiliki tingkat kesucian atau kedudukan kebangsawanan yang lebih tinggi. Waktu terjadinya penaklukan atas Giri tidak diketahui pasti, tetapi kemungkinan besar pada tahun 1636. Penguasa yang berhasil ditawan diperkenan pulang sebagai vasal setelah menyembah Sultan Agung. Gelombang penyerangan tidak berhenti dengan penaklukan atas Giri. Pada tahun 1633, Agung sudah mengadakan penyerangan di timur, di Balambangan, Panarukan, dan Blitar. Pada tahun 1620-an dan 1630-an, penguasa Balambangan yang beragama Hindu memohon bantuan kepada VOC tetapi ditolak. Satu-satunya bantuan yang masih dapat diharapkannya adalah raja atasannya, yaitu Dewa Agung dari Gel-Gel di Bali Selatan. Pada masa itu, Gel-Gel sedang memperluas kekuasaannya ke seberang lautan, antara lain ke Lombok dan juga Sumbawa. Tetapi akhirnya kekuatannya tidak dapat menandingi tentara Mataram di Balambangan. Pada tahun 1635, serangan besar-besaran Mataram yang pertama dilancarkan untuk menaklukkan Balambangan. Setelah menghancurkan daerah tersebut, tentara Agung berhasil dipukul mundur oleh Laskar Bali, namun mereka kembali melakukan penyerangan. Dan pada tahun-tahun 1636 sampai tahun 1640, Sultan Agung akhirnya berhasil menaklukkan ujung timur. Bagaimanapun juga, kekuasaannya atas wilayah ini kemungkinan besar sangat lemah, dan penduduk daerah ini tetap tidak masuk Islam. Kini Agung melakukan langkah simbolisnya yang terakhir. Pada tahun 1638, penguasa Banten, Pangeran Ratu tahun 1596 sampai tahun 1651,
merupakan raja pertama di Jawa yang diketahui secara pasti telah menggunakan gelar Sultan, dengan nama Arabnya Abul Mafahir Mahmud Abdul Qadir. Mungkin sekali Agung tidak mahu dilewati oleh Banten, dan usahanya untuk menaklukkan Balambangan, bagaimanapun juga, kemungkinan besar menimbulkan perlunya dia diberi gelar baru. Pada tahun 1639, dia mengutus seorang duta ke Mekah yang kembali pada tahun 1640, dengan wewenang memberikan gelar baru, Sultan Abdullah Muhammad Maulana Matarani. Akhirnya, Agung berdiam, dan menikmati satu-satunya masa damai yang penting artinya dalam masa pemerintahannya. Sekarang Agung bersiap-siap menghadapi akhir hayatnya. Sekitar tahun 1645, dia mulai membangun sebuah situs pemakaman baru di puncak sebuah bukit yang tinggi di Imogiri, kira-kira 5 km di sebelah selatan istananya. Situs ini akan menjadi pemakaman bagi hampir semua penggantinya dan anggota-anggota keluarga kerajaan yang terkemuka. Dewasa ini, situs pemakaman tersebut masih tetap merupakan sebuah tempat yang keramat. Kronik-kronik sejarah menyebutkan bahwa 2 tahun sebelum Agung meninggal, Ratu Kidul datang menemuinya dan meramalkan saat kematiannya. Wabah-wabah penyakit merajalela pada tahun 1640-an, dan kematian Agung mungkin sekali disebabkan oleh salah satu wabah tersebut. Sultan Agung meninggal pada awal tahun 1646, kira-kira antara awal bulan Februari dan awal bulan April. Pintu-pintu gerbang yang menuju ke istana ditutup untuk mencegah terjadinya kudeta, dan putranya dinyatakan sebagai penggantinya dengan gelar Susuhunan Amangkurat pertama. Pada saat meninggalnya, Sultan Agung merupakan penakluk yang terbesar di Indonesia sejak zaman Majapahit. Dia menguasai seluruh Jawa Tengah dan Jawa Timur, termasuk ujung timur, dan Madura. Satu-satunya kekurangan permanen karirnya adalah kegagalannya merebut Batavia, dan satu-satunya kerajaan di Jawa yang tetap merdeka adalah Banten yang terletak di ujung bagian barat. Pengaruh Sultan Agung juga tidak hanya terbatas di Jawa dan Madura saja. Pada tahun 1622, dia telah menaklukkan Sukadana. Sampai sekitar tahun 1636, Palembang menganggapnya sebagai sesembahan, tetapi sesudah itu hubungan antara Palembang dan Sultan Agung lebih rumit. Banjarmasin adalah sekutunya dalam periode sesudah tahun 1637. Dengan Makassar diadakan tukar-menukar perutusan pada tahun 1630 dan 1632. Kecuali di Sukadana, Angkatan Laut Agung bukanlah suatu kekuatan penakluk yang besar atas pulau-pulau lain, tetapi keberadaannya telah memberi kepada Mataram suatu pengaruh di negeri kepulauan ini yang mungkin boleh dibandingkan dengan pengaruh Kekaisaran Majapahit. Akan tetapi, pengaruh Sultan Agung ini hanyalah suatu bayangan dari apa yang pernah ditampilkan oleh pengaruh Majapahit. VOC dengan cepat sedang menjadi kekuatan laut yang terkuat di kepulauan Indonesia, walaupun Angkatan Laut Agung masih tetap dapat mengancam jalur-jalur menuju ke pelabuhan Batavia. Kecenderungan Agung yang lebih mengutamakan daerah pedalaman sudah jelas. Dia tidak memindahkan istananya ke pantai utara di mana perdagangan dapat dikembangkan dan diawasi, tetapi tetap memilih Mataram yang tidak memiliki jalur sungai ke pantai utara maupun pelabuhan sendiri dan di mana lautannya hanyalah memberi jalan menuju ke daerah kekuasaan Ratu Kidul. Peperangan-peperangannya telah menghancurkan daerah-daerah pantai sedemikian rupa sehingga menyebabkan terganggunya ekspor beras Jawa, setidaknya untuk beberapa tahun. Dia sangat memandang rendah perdagangan dan kaum pedagang seperti yang telah dijelaskannya kepada Duta VOC yang pertama pada tahun 1614. Dinasti Mataram telah menaklukkan kawasan pantai dengan biaya yang sangat besar. Pertanyaan yang sangat penting bagi masa depan kerajaan yang rapuh ini, ialah apakah daerah-daerah pantai dapat diperintah dari wilayah pedalaman dengan cara memajukan kemakmuran mereka semua. Apabila hal ini dapat dilakukan,
maka Jawa akan menjadi sebuah kesatuan kekuatan ekonomi dan militer yang mempunyai potensi yang sangat besar. Akan tetapi, kejadian-kejadian yang muncul akan menunjukkan bahwa hal itu tidak terjadi. Di luar Jawa dan Sumatera tidak ada satupun penakluk yang sebanding dengan Raja-Raja Aceh dan Mataram seperti yang telah dilukiskan di dalam bab ini. Tentu saja ada hal-hal penting yang terjadi di banyak daerah, tetapi sebagian besar sejarah mengenai masa itu di daerah-daerah lain didokumentasikan secara kurang memadai atau belum diselidiki. Sejarah internal Kerajaan Gel-Gel dari Bali selama masa keemasannya pada abad 16 tidak dapat direkonstruksi dengan pasti. Legenda-legenda menceritakan keagungan raja dalam batu renggong dan pendetanya Nirarta. Gel-Gel tampaknya mendominasi seluruh Bali dan semua distrik dari ujung timur Jawa sampai Lombok dan Sumbawa, tapi informasi yang tersedia tentangnya hanya sedikit yang meyakinkan. Begitu pula, konfrontasi antara kekuatan Bali dan Makassar yang sama-sama sedang berkembang di Lombok dan Sumbawa pada abad 17 juga tidak diketahui secara rinci dikarenakan tidak adanya sumber-sumber yang cukup memadai. Akan tetapi, mengenai bagaimana cara kekuatan baru ini muncul di Makassar, Sulawesi Selatan, tampak agak lebih jelas. Di Sulawesi Selatan terdapat beberapa negara kecil yang terbagi antara dua suku bangsa serumpun, Makassar dan Bugis. Kedua suku bangsa ini sangat terkenal karena reputasi mereka sebagai prajurit-prajurit yang paling ditakuti di Nusantara. Mereka juga prajurit-prajurit yang paling profesional. Terdapat naskah-naskah yang memuat terjemahan karangan-karangan berbahasa Spanyol dan Portugis mengenai pembuatan dan penggunaan meriam ke dalam bahasa Makassar dan Bugis. Tidak ada satupun terjemahan semacam itu dalam bahasa-bahasa Indonesia lainnya. Pada abad 16, Sulawesi belum memeluk agama Islam. Pulau ini merupakan sumber produk-produk perdagangan yang berharga, khususnya emas, rempah-rempah, beras dan bahan-bahan makanan lainnya, dan dari abad 16, budak. Yang terakhir ini berasal terutama dari tawanan lokal perang yang dijual oleh para aristokrat dan pemimpin perang di pasar-pasar di luar Sulawesi. Bahkan sampai abad 19, para penjual budak dari Bugis menjual tenaga kerja manusianya di seluruh kepulauan Indonesia dan wilayah-wilayah lain yang lebih luas. Sekitar tahun 1500, pemimpin negara suku Bugis adalah Luwu, tapi hegemoninya terpecah di hadapan tantangan-tantangan dari para penguasa lokal lainnya. Pada tahun 1509, Luwu menderita kekalahan telak di tangan negara saingan Bugis, yaitu Bone. Sekitar tahun 1530, Gowa negara suku bangsa Makassar, mulai memperluas kekuasaannya ke wilayah-wilayah tetangganya melalui penaklukan. Pada pertengahan abad 16, Gowa telah mengukuhkan diri sebagai pemimpin sebuah kerajaan serikat yang renggang dan telah muncul sebagai sebuah kekuatan dagang utama di Indonesia bagian timur. Orang-orang Portugis tiba di kawasan ini pada tahun 1540-an, dan setelah melakukan usaha-usaha kristenisasi secara singkat, segera berpartisipasi dalam perdagangan rempah-rempah dan budak. Kristenisasi tidak lagi menjadi pusat perhatian bagi orang-orang Portugis maupun Indonesia, dan kehadiran orang Portugis tidak menjadi penghalang bagi dianutnya agama Islam oleh para penguasa Sulawesi Selatan pada dasawarsa pertama abad 17. Pada tahun 1605, Raja Gowa memeluk Islam. Tampaknya ajakannya terhadap Bone, negara orang-orang dari suku Bugis, dan negara-negara lain supaya memeluk agama baru ini ditolak. Gowa menanggapi penolakan itu dengan melancarkan serangkaian serangan pada tahun-tahun 1608 sampai tahun 1611, sehingga mengakibatkan tersebarnya agama Islam di seluruh wilayah Bugis Makassar. Pada akhir peperangan-peperangan tersebut, Gowa merupakan negara yang paling menonjol di Sulawesi Selatan. Kekaisarannya seperti negara-negara lainnya di Indonesia, didasarkan atas keunggulan militernya, tetapi bukannya suatu sistem dominasi terpusat yang ketat.
Negara-negara taklukannya tetap memiliki identitas sendiri dan otonomi yang sangat luas. Kemenangan Gowa juga tidak berarti berakhirnya perlawanan. Saingan utamanya adalah Bone, yang akan menjungkirkan hubungan kekuasaannya dengan Gowa pada akhir abad 17 lewat persekutuannya dengan VOC. VOC mendirikan kantor perdagangannya yang pertama di Sulawesi Selatan pada tahun 1609. Tetapi segera diketahuinya bahwa Gowa merupakan penghalang utama bagi rencana-rencananya. Pentingnya Gowa sebagai pusat perdagangan bagi Indonesia Timur menarik para saudagar Eropa yang semakin terusir dari Maluku oleh VOC. Sultan Alauddin Tumenangari Gaukana tahun 1593 sampai tahun 1639, bekerja sama dengan pedagang-pedagang Inggris, Prancis, Denmark, Spanyol, Portugis, dan Asia dalam rangka mencegah tercapainya usaha-usaha VOC untuk memonopoli rempah-rempah. VOC menarik kesimpulan bahwa untuk menghentikan komplotan penyelundupan ini, dan mengakhiri bantuan atau dukungan Gowa kepada musuh-musuh mereka di Maluku Selatan itu maka perlu dilakukan tindakan-tindakan yang keras. Pada tahun 1615, kantor VOC ditinggalkan dan mulai berkobarlah peperangan terbatas antara Gowa dan VOC. Perjanjian-perjanjian perdamaian berhasil ditandatangani pada bulan Juni tahun 1637, Desember tahun 1655, dan Agustus sampai Desember tahun 1660. Tetapi perjanjian-perjanjian itu tidak menghapus arti penting Gowa sebagai pusat perdagangan internasional dan pusat perlawanan terhadap VOC. Akan tetapi, pada tahun 1660, pihak Belanda dan Bugis mengambil keputusan untuk menjalin persekutuan dalam melawan musuh bersama, yaitu Makassar, yang nantinya mengakibatkan jatuhnya Gowa. Lihat bab 6. Bab 5. Warisan-warisan kesastraan, keagamaan, dan kebudayaan. Negara-negara baru di Indonesia yang menganut agama Islam bukan hanya menciptakan dinasti-dinasti dan kerajaan-kerajaan baru saja, tetapi juga sebuah warisan budaya yang beraneka ragam. Beberapa di antaranya adalah benar-benar baru, yaitu warisan-warisan yang bersemangatkan Islam, tetapi sebagian besarnya mempunyai akar yang kuat pada kebudayaan pra-Islam juga. Memang tepat jika warisan ini dianggap klasik dalam arti bahwa warisan tersebut menetapkan norma-norma budaya yang otoritatif dan kerangka-kerangka makna bagi peradaban Indonesia sebelum abad 20. Karena kebanyakan bukti dokumenter mengenai kebudayaan-kebudayaan klasik tersebut berasal dari abad 18 atau sesudahnya, maka orang tidak selalu dapat memastikan bahwa gambarannya tentang kegiatan-kegiatan budaya sebelum abad 18 itu lengkap atau benar-benar tepat. Meskipun demikian, masih ada kemungkinan diperoleh suatu gambaran umum mengenai kebudayaan-kebudayaan klasik itu. Pada kurun waktu itu, tidak ada suatu kesatuan kebudayaan Indonesia. Sebaliknya, terdapat berbagai tradisi budaya daerah yang serumpun yang merupakan milik kelompok-kelompok bahasa dan suku-suku tertentu, yang akan menjadi bagian dari bangsa Indonesia modern. Ada banyak ciri yang sama di antara kebudayaan-kebudayaan daerah itu. Akan tetapi, hanyalah kelompok-kelompok yang melakukan kegiatan perniagaan laut, yang menggunakan bahasa Melayu dan Portugis sebagai lingua franca, yang boleh dikatakan berhasil menembus batas-batas bahasa tersebut. Oleh karena itulah, maka tradisi-tradisi budaya yang utama seyogyanya dipahami dalam kaitannya dengan kelompok bahasa dan suku bangsanya. Tradisi budaya ini ada banyak, tetapi dalam bab ini hanya tradisi-tradisi tertulis yang paling terkenal saja yang akan disoroti, yaitu tradisi-tradisi tertulis dari daerah-daerah di Nusantara bagian barat yang berbahasa Melayu serta tradisi-tradisi tertulis dari Jawa, Bali, dan Sulawesi Selatan. Dalam semua kasus ini akan lebih banyak dibahas tradisi-tradisi istana daripada tradisi-tradisi rakyat, walaupun tradisi istana itu bukan termasuk kategori yang eksklusif belaka. Masih banyak tradisi-tradisi budaya lain yang tetap menunggu penelitian ilmiah.
Di semua daerah ada komunitas-komunitas yang memiliki tradisi tersendiri, tetapi tidak mempunyai kesastraan tertulis, sehingga tentu saja menimbulkan hambatan yang sangat besar bagi studi sejarah. Di Nusantara bagian Barat, budaya Melayu klasik dengan pengaruh Islam yang kuat meliputi sebagian besar negara pantai Sumatera dan Semenanjung Malaya. Dengan berbagai cara, Kesultanan Malaka meletakkan norma-norma budaya bagi negara-negara tersebut. Karya-karya seperti Sejarah Melayu menetapkan kaidah-kaidah kesastraan dan memberikan gambaran-gambaran mengenai kehidupan istana yang ideal, serta hubungan yang baik antara rakyat dan penguasa. Maka dari itu, para penguasa yang berbahasa Melayu di Indonesia bagian Barat melihat kembali kepada Malaka sebagai model mereka, tidak hanya dalam masalah-masalah politik namun juga dalam masalah-masalah budaya. Dari Sumatera bagian utara muncul karya-karya penting berbahasa Melayu, terutama karya-karya keagamaan. Hamzah Fansuri wafat 1527, yang batu nisannya telah ditemukan di Mekah, adalah yang pertama di antara penulis-penulis utama yang dikenal berasal dari daerah ini. Dari Istana Aceh pada abad 17 muncul karya-karya klasik selanjutnya. Yang paling terkemuka adalah karya-karya dua orang Sumatera, Syamsuddin dari Pasai wafat 1630, dan Abdurrauf dari Singkil tahun 1615 sampai tahun 1693. Serta seorang India yang paling produktif di antara mereka semua, yaitu Nuruddin Ar-Raniri dari Gujarat wafat 1658. Hamzah dan Syamsuddin menulis karya-karya mengenai tasawuf yang kelak dikecam Ar-Raniri sebagai klinik. Batas antara kepercayaan ortodoks dan klinik di dalam tasawuf tidak dapat ditetapkan secara mudah, dan merupakan suatu sumber perdebatan di antara para ilmuwan modern seperti juga halnya yang terjadi di antara para penganut tasawuf di Aceh pada abad 17. Semua pengarang Melayu yang terkemuka tersebut mempunyai banyak gagasan dasar yang sama. Syamsuddin, Abdurrauf, dan Ar-Raniri, semuanya menerapkan doktrin tasawuf tentang 7 tahap martabat, lewat mana Tuhan mewujudkan dirinya di dunia yang fana ini, yang mencapai puncaknya pada manusia sempurna, insan kamil. Doktrin ini diajarkan secara luas ke seluruh penjuru Indonesia. Kerumitan-kerumitan teologis tidak perlu dibicarakan di sini, tetapi permasalahan pokoknya adalah, apabila doktrin ini berarti bahwa Tuhan turut terlibat di dalam kemajemukan dunia yang fana ini, dan bahwa roh manusia sedikit banyak merupakan bagian dari Tuhan, maka doktrin tersebut melanggar keyakinan dasar Islam yang mengatakan bahwa meskipun Tuhan menciptakan dunia, Dia tidak masuk ke dalam ciptaannya dan tidak diubah atau disentuh oleh ciptaannya. Karya-karya Hamzah yang berjudul Syarah Al-Asyikin, Minuman Para Pencinta, dan Asrar Al-Arifin, Rahasia-Rahasia Para Gnostik, serta karya Syamsuddin yang berjudul Nur ad-Daqaiq, Cahaya pada Kehalusan-Kehalusan, adalah di antara karya-karya yang terpenting dalam tradisi Islam Melayu. Pengaruh para penulis ini meluas ke kebudayaan-kebudayaan Indonesia lainnya dan beberapa dari karya mereka diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa Indonesia lainnya. Pada masa pemerintahan Iskandar Muda tahun 1607 sampai tahun 1636, Syamsuddin mendapat dukungan Raja Aceh tersebut. Pada tahun 1637, Nuruddin Ar-Raniri tiba di Aceh. Dengan perlindungan Sultan Iskandar Sani tahun 1636 sampai tahun 1641, dia menghukum para penganut tasawuf yang dulu mendapat dukungan Sultan Iskandar Muda. Buku-buku hasil karya Hamzah dan Syamsuddin diperintahkan supaya dibakar, dan dari pena Ar-Raniri yang produktif mengalir karya-karya yang menetapkan baik kaidah-kaidah kesastraan maupun apa yang ia pandang sebagai norma-norma keagamaan yang ortodoks. Hasil karyanya yang terbesar, yang juga merupakan salah satu buku terkemuka dalam kepustakaan Melayu, adalah Bustan As-Salatin, Taman Raja-Raja,
yang mulai ditulisnya pada tahun 1638 dan yang didasarkan pada sumber-sumber Arab. Karya ensiklopedik ini terdiri atas 7 buku yang meliputi penciptaan dunia, nabi-nabi Islam serta raja-raja Muslim yang pertama di kawasan Timur Tengah dan Melayu, para raja dan penasehat yang adil, raja-raja yang saleh dan orang-orang suci Islam, raja-raja yang zalim dan para penasihat yang tidak cakap yang memperdayakan raja-raja itu, para bangsawan dan pahlawan yang berjasa dalam peperangan-peperangan Nabi Muhammad, dan kecerdasan serta berbagai ilmu pengetahuan seperti ilmu firasat dan ilmu kedokteran. Karya-karya Ar-Raniri juga diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa Indonesia lainnya. Pada tahun 1644, dia meninggalkan Aceh setelah tidak lagi mendapat dukungan dari pengganti Iskandar Sani, dan meninggal di India 14 tahun kemudian. Selama masa kekuasaan Ratu Tajul Alam tahun 1641 sampai tahun 1675, Abdurrauf merupakan pengarang yang terpenting di Istana Aceh. Dia menulis karya-karya tentang fikih Syafi'i dan juga tasawuf. Setelah masa itu, ketika Aceh mulai mengalami kemunduran politis seperti yang digambarkan dalam bab 4, negara itu tampaknya juga telah kehilangan peranannya sebagai pusat agama dan sastra dalam kebudayaan Melayu. Sejumlah besar karya Melayu lain, di samping Bustan As-Salatin, diilhami oleh, atau diterjemahkan dari, naskah-naskah berbahasa Islam lainnya. Salah satu di antara karya-karya itu adalah Mahkota Segala Raja-Raja atau Tajas Salatin, yang disadur dari sumber-sumber Persia pada tahun 1602 sampai tahun 1603. Meskipun tidak pasti, kemungkinan besar terjemahan ini dikerjakan di Istana Aceh. Naskah ini berisi ajaran-ajaran ortodoks tentang manusia dan Tuban serta banyak nasihat mengenai berbagai aspek ketatanegaraan. Tajas Salatin juga diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa. Banyak naskah yang khusus bersifat keagamaan diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu, termasuk tafsir Quran dan karya-karya fikih. Ada pula hikayat-hikayat dari dunia Islam. Hikayat Iskandar Zulkarnain, kisah tentang Alexander yang bertanduk dua, berkenaan dengan dongeng-dongeng tentang Alexander Agung, dan hikayat Amir Hamzah, kisah tentang Amir Hamzah, merupakan sebuah cerita roman berdasarkan dongeng-dongeng Persia mengenai paman Nabi Muhammad. Akan tetapi, kesastraan Melayu tidak seluruhnya didominasi oleh karya-karya yang berilhamkan Islam. Cerita-cerita Hindu pun berhasil bertahan selama proses Islamisasi berlangsung dan terpelihara dalam sastra-sastra klasik seperti Hikayat Sri Rama, kisah tentang Yang Mulia Rama, yang didasarkan pada Ramayana, dan Hikayat Pandawa Jaya, kisah tentang keluarga Pandawa yang jaya, yang didasarkan pada Mahabharata yang berbahasa Sanskerta, tapi tampaknya diambil secara langsung dari Bharatayuda yang berbahasa Jawa kuno. Kisah-kisah Hindu juga menjadi dasar bagi alur-alur cerita wayang kulit, yang dimainkan dengan menggerakkan boneka-boneka yang terbuat dari kulit yang rata pada sebuah layar yang tegak lurus, dengan menggunakan penerangan dari belakang. Ada juga permainan wayang Melayu yang didasarkan pada kisah-kisah Jawa mengenai pahlawan-pahlawan legendaris dari masa pra-Islam, yaitu Panji dan Damar Wulan, dalam bahasa Melayu disebut Damar Bulan. Kronik-kronik merupakan suatu gaya kesastraan Melayu yang penting. Hikayat Aceh, kisah tentang Aceh, tampaknya telah ditulis pada masa pemerintahan Iskandar Muda tahun 1607 sampai tahun 1636. Hikayat ini mengisahkan para leluhur Iskandar Muda serta memuji raja ini pada masa mudanya, dan tampaknya diilhami oleh Akbar Nama yang berbahasa Persia, yang ditulis untuk memuji Kaisar bangsa Mongol, Akbar tahun 1555 sampai tahun 1606. Ada banyak kronik berbahasa Melayu lainnya yang menceritakan sejarah negara-negara lain di Indonesia dan di Semenanjung Malaya. Sebagian besar karya berbahasa Melayu yang disebutkan di atas berbentuk prosa,
walaupun di antara karya-karya tadi juga ditemukan bagian-bagian yang berupa sajak. Ada pula suatu tradisi penulisan dalam bentuk sajak. Ada dua bentuk puisi pokok dalam bahasa Melayu, syair dan pantun. Usia kedua bentuk tersebut tidak diketahui karena langkanya naskah-naskah awal. Sebutan pantun berasal dari Indonesia, mungkin dari bahasa Jawa, sedangkan istilah syair berasal dari bahasa Arab. Kedua bentuk ini menggunakan bait 4 baris yang masing-masing biasanya berisi 4 kata, tetapi pola sajak keduanya berbeda. Perbedaan pokok antara keduanya ialah bahwa pantun juga menggunakan sajak internal secara ekstensif dan keempat barisnya biasanya sempurna dengan sendirinya, di mana 2 baris pertama menyinggung 2 baris kedua yang menjelaskan maksud si penyair. Di lain pihak, syair 4 baris biasanya merupakan bagian dari karya-karya sajak yang jauh lebih panjang. Syair meliputi banyak pokok permasalahan, termasuk epos-epos sejarah. Beberapa di antaranya merupakan terjemahan Melayu dari epos-epos Jawa, termasuk syair mengenai kisah-kisah Damar Wulan dan Panji yang disebutkan di atas. Contoh-contoh paling awal yang terkenal dari syair Melayu terdapat dalam karya-karya Hamzah Fansuri, pengarang Aceh yang dibicarakan di atas. Baik syair maupun pantun dinyanyikan dengan keras. Kesastraan klasik Jawa jelas berbeda dari kesastraan klasik Melayu, meskipun kedua-duanya saling mempengaruhi satu sama yang lain. Selain tradisi-tradisi Indonesia dari daerah-daerah lain, ada 2 sumber pengaruh dari luar yang dapat ditemukan dalam kesastraan Jawa, tradisi-tradisi India melalui bahasa Jawa kuno dan tradisi-tradisi Islam. Perbedaan yang paling mencolok antara tradisi Melayu dan Jawa ialah lebih kecilnya pengaruh Islam dalam tradisi Jawa. Pada tingkatan yang dangkal, perbedaan ini tercermin dalam pemilihan tulisannya. Kesastraan Melayu ditulis dengan tulisan Arab, terkecuali untuk segelintir contoh dari Sumatera Selatan. Sebaliknya, dalam kesastraan Jawa, tulisan Jawa yang pada dasarnya berasal dari tulisan India jauh lebih sering digunakan daripada tulisan Arab. Perbedaan penting lainnya ialah lebih menonjolnya puisi daripada prosa dalam kesastraan klasik Jawa. Para pengarang Jawa menulis karya-karya besar mereka dalam bentuk sajak macapat, yang terdiri atas kira-kira 20 matra yang berlainan yang menentukan banyaknya suku kata setiap barisnya, huruf hidup yang terakhir pada setiap baris, dan banyaknya baris pada setiap baitnya, berkisar dari 3 sampai 10 baris. Kira-kira 7 di antara matra-matra tersebut biasa digunakan, sedangkan matra-matra lainnya lebih jarang dipakai. Sajak ini dinyanyikan dengan suara lantang. Bentuk-bentuk sajaknya tampaknya asli Jawa, walaupun ada kemungkinan diilhami oleh matra-matra India yang ditemukan dalam kesastraan Jawa kuno. Sejarah kesastraan Jawa kuno di Jawa setelah runtuhnya kerajaan Hindu-Buddha yang terakhir sekitar tahun 1527, sangatlah kabur. Apa yang jelas ialah bahwa warisan Jawa kuno tersebut diteruskan ke zaman Islam. Beberapa di antara karya-karya terbesar yang berbahasa Jawa, atau Jawa Baru, merupakan saduran-saduran dari karya-karya yang berbahasa Jawa kuno, terutama Serat Rama, dari Ramayana, Serat Bratayuda, dari Baratayuda, Serat Mintaraga, dari Arjuna Wiwaha, dan Serat Arjuna Sasrabau atau Lokapala, dari Arjuna Wijaya. Kapan versi-versi berbahasa Jawa kuno tidak lagi disalin dan dibaca di Jawa sangatlah sulit untuk diketahui. Akan tetapi, ada kemungkinan bahwa bahasa Jawa kuno masih tetap dipelajari di istana-istana Jawa sampai pertengahan abad 18. Salah satu bukti penting yang mendukung pandangan ini adalah satu naskah berbahasa Jawa kuno, Dharmasunya Kakawin, yang disalin oleh seorang Pangeran Kartasura pada tahun 1716. Karena itu, cukup beralasan bila bagian pokok dari kesastraan Jawa dilihat sebagai dipengaruhi secara langsung oleh pemikiran-pemikiran dari masa pra-Islam.
Bukan hanya karya-karya yang disadur secara langsung dari bahasa Jawa kuno itu saja yang penuh dengan pengaruh Hindu-Buddha dan kenangan akan kisah-kisah dari masa pra-Islam, tetapi juga banyak karya-karya lainnya. Pertunjukan wayang Jawa merupakan sarana penting dalam memelihara dan mempertahankan peninggalan Hindu-Buddha di Jawa yang sudah mengalami proses Islamisasi. Bentuk wayang yang utama adalah wayang kulit. Cerita-cerita dalam wayang kulit didasarkan pada cerita-cerita kepahlawanan Hindu, Ramayana dan Bharatayuda. Kisah-kisah Panji dan Damarwulan, pahlawan-pahlawan legendaris dari masa pra-Islam, juga dipergelarkan dalam wayang. Wayang golek, boneka-boneka kayu yang bundar bentuknya dengan kepala dan lengan yang dapat digerakkan, biasanya dipakai untuk cerita-cerita menak, yang merupakan cerita-cerita roman yang diilhami oleh legenda-legenda Islam yang melibatkan paman Nabi Muhammad, Amir Hamzah. Baru pada wayang golek inilah dapat ditemukan adanya semacam inspirasi Islam. Ada alasan untuk menyatakan bahwa setidak-tidaknya di kalangan istana, cerita-cerita klasik Hindu lebih terkenal daripada cerita-cerita menak. Akan tetapi, ini bukan berarti bahwa masyarakat Jawa selalu sadar bahwa warisan budaya mereka berasal dari masa pra-Islam. Berhubungan dengan ini, cukup aneh bahwa meskipun kelangsungan hidup kebudayaan pra-Islam dipertunjukkan secara nyata dalam wayang, namun tradisi Jawa biasanya beranggapan bahwa wayang diciptakan oleh 9 orang wali, penyiar-penyiar Islam yang semi-legendaris di Jawa. Inspirasi langsung Islam terlihat dalam terjemahan karya-karya keagamaan dari bahasa Arab atau Melayu ke dalam bahasa Jawa. Tulisan Arab dan prosa kadang-kadang digunakan dalam karya jenis ini, tetapi tulisan Jawa dan sajak pun lazim pula dipakai. Suatu komitmen yang eksklusif pada sumber-sumber inspirasi Islam tampaknya hanya berlaku untuk sekelompok kecil orang Jawa yang melek huruf. Bahkan para penulis naskah keagamaan Islam yang soleh pun sering berpaling pada tradisi-tradisi Hindu-Buddha untuk memberikan contoh-contoh yang bersifat menjelaskan atau sebagai ilustrasi. Banyak buku-buku sajak ditulis mengenai tasawuf, yang dinamakan suluk lagu. Dalam karya-karya itu terdapat doktrin-doktrin sufi yang ortodoks, seperti yang bisa ditemukan di masyarakat-masyarakat Muslim lain. Akan tetapi, juga ditemukan doktrin-doktrin yang sangat monistis, yang jelas merupakan syirik dan yang masih mencerminkan gagasan-gagasan Hindu-Buddha. Kebudayaan Islam juga mengilhami sejumlah besar cerita roman Jawa, termasuk menak Amir Hamzah, Yusuf, Ahmad Hanafi, dan naskah-naskah lain. Akan tetapi, cerita-cerita roman Panji dan Damarwulan yang non-Islam juga merupakan bagian yang penting dari kesastraan Jawa. Konflik besar di kalangan keagamaan seperti yang terjadi di Aceh pada abad 17 tampaknya tidak pernah terjadi di Jawa sebelum abad 19. Meskipun banyak naskah keagamaan Islam Jawa belum dipelajari, namun tampak jelas bahwa bentuk Islam yang berlaku umum di kalangan masyarakat Jawa yang melek huruf adalah tasawuf, yang mengidentifikasikan manusia dan Tuhan. Karena rupa-rupanya tidak terjadi satu konflik pun di lingkungan agama antara yang ortodoks dan yang heterodoks, maka tampaknya ada kemungkinan bahwa bahkan kaum Muslim Jawa yang terpelajar dan soleh pun percaya bahwa tasawuf seperti itu merupakan pemahaman yang benar akan agama Islam. Ada tanda-tanda terjadinya ketegangan menyangkut perlunya menjalankan syariat dalam bahasa Arab syariah, syariat dalam bahasa Indonesia, yaitu hukum suci Islam. Naskah-naskah berbahasa Jawa menggambarkan syahidnya atau dihukumnya 5 orang guru tasawuf yang bersifat klinik, Wali Siti Jenar dan Sunan Panggung pada masa Demak, Ki Bebeluk dari Pajang, Syekh Among Raga pada masa pemerintahan Sultan Agung, dan Ki Cabolek pada awal abad 18. Bagaimanapun juga, sangat penting artinya bahwa dalam cerita-cerita ini, para guru tersebut tidak dikecam karena isi ajaran mereka, bahwa manusia dan Tuhan adalah satu, tetapi lebih karena mereka mengungkapkan doktrin rahasia ini kepada orang yang belum diinisiasikan dan memberitahu rakyat bahwa sholat setiap hari,
kehadiran di masjid, dan lain sebagainya tidak perlu dilakukan, sehingga mengancam ketaatan orang pada hukum Islam. Kebenaran doktrin-doktrin mereka itu sendiri tidak diperdebatkan. Kronik-kronik Babat merupakan suatu bagian yang penting dari kesastraan klasik Jawa. Asal-usul jenis kesastraan ini tidak diketahui, karena kronik-kronik yang sangat panjang dan terinci yang ditemukan dalam bahasa Jawa baru tidak dikenal dalam bahasa Jawa kuno. Seseorang tidak dapat mengenyampingkan kemungkinan bahwa kronik-kronik Arab mengilhami pujangga-pujangga Jawa untuk mulai menyusun babat-babat, tapi tidak ada bukti yang menunjukkan hal itu. Memang, masalah-masalah keagamaan hanya mendapat sedikit perhatian dalam kronik-kronik Jawa, yang pada dasarnya lebih banyak memusatkan perhatiannya pada raja-raja, para pahlawan, pertempuran-pertempuran, dan selingan-selingan romantis. Beberapa kronik merupakan karya-karya ensiklopedik yang dimulai dari Adam maupun dewa-dewa Hindu, menceritakan masa pra-Islam yang legendaris dalam sejarah Jawa, dan mencapai puncaknya pada abad 17 atau 18. Karya-karya ini biasanya disebut dengan nama yang umum, Babat Tanah Jawi, Sejarah Tanah Jawa. Tebal karya-karya tersebut jarang yang kurang dari beberapa ratus lembar. Sebuah karya Babat Tanah Jawi yang selesai ditulis di Surakarta pada tahun 1836 terdiri atas 18 jilid. Kronik-kronik lain menceritakan sejarah kerajaan-kerajaan, pahlawan-pahlawan, atau kejadian-kejadian tertentu. Kronik-kronik Jawa memang beraneka ragam dipandang dari sudut ketepatan sejarahnya, tetapi setidak-tidaknya beberapa di antaranya dianggap merupakan sumber sejarah yang benar-benar tepat dan penting. Memang merupakan suatu kenyataan yang aneh dari sejarah kebudayaan Jawa bahwa walaupun banyak kesastraan yang penting dapat ditemukan dalam ribuan naskah, namun hanya beberapa pengarang saja yang dikenal namanya dari masa sebelum abad 19. Sering sulit untuk memastikan karya-karya yang secara tradisional dianggap ditulis oleh segelintir orang itu benar-benar ditulis oleh mereka. Pengarang pertama yang identitasnya dapat diketahui dari dokumen-dokumen VOC dan juga dari tradisi-tradisi Jawa ialah Carik Bachra, juga dikenal sebagai Tirtawiguna, yang aktif di Istana Kartasura sejak sekitar tahun 1718 dan menjadi penasihat utama raja pada tahun 1730-an dan 1740-an dan patih hingga wafatnya pada tahun 1751. Konon dia telah menulis sebuah kronik, Babat Kartasura, cerita-cerita Panji, sebuah versi dari karya yang penuh ajaran berjudul Yudanagara Wulang, ajaran-ajaran Yudanagara, mengenai keterampilan memimpin negara, dan karya-karya lain. Istri Raja Pakubuwana wafat tahun 1704 sampai tahun 1719, Ratu Pakubuwana tahun 1657 sampai tahun 1732, adalah juga seorang tokoh utama kesastraan dan agama di paruh pertama abad 18. Ia mendorong munculnya banyak karya yang bersemangatkan Islam, termasuk terjemahan kisah-kisah Amir Hamzah ke dalam bahasa Jawa berjudul Serat Menak, yang disusun tahun 1715. Pada tahun 1729 sampai tahun 1730, ia memerintahkan produksi versi baru dari buku-buku yang dinisbahkan kepada ziarah Sultan Agung ke Tembayat, seperti yang akan dilihat nanti pada bab 9. Pada paruh kedua abad 18, Yasadipura pertama tahun 1729 sampai tahun 1803, aktif di Istana Surakarta. Apabila semua karya yang dinisbahkan kepada Yasadipura pertama benar-benar ditulis olehnya, maka dia merupakan yang terbesar di antara para pengarang yang hidup sebelum abad 19. Dia dianggap menghasilkan 4 buah karya sastra klasik utama yang disadur dari bahasa Jawa kuno seperti yang disebutkan di atas, Serat Rama, Serat Bratayuda, Serat Mintaraga, dan Serat Arjuna Sasrabau atau Lokapala. Konon dia juga telah menghasilkan sebuah terjemahan dari Serat Menak,
walaupun jelas bahwa sebelum zamannya sudah ada terjemahan Ratu Pakubuwana atas naskah itu. Yasadipura pertama juga dianggap membuat terjemahan Dewa Ruci, sebuah cerita yang didasarkan pada Bharatayuda, yang mengajarkan doktrin-doktrin kebatinan Hindu, Serat Panitisastra, sebuah buku mengenai tata susila yang didasarkan pada nitisastra kakawin yang berbahasa Jawa kuno, terjemahan Tajas Salatin dalam bahasa Jawa yang dinamakan Serat Tajusalatin, dan Anbiya atau Tapel Adam, kehidupan nabi-nabi Islam. Akhirnya, dia dianggap menulis dua buah buku yang bersifat sejarah, Serat Cabolek, buku tentang Cabolek, yang menyangkut suatu perselisihan agama, dan salah satu kronik berbahasa Jawa yang terbaik, Babad Giyanti, Sejarah Giyanti, yang mencakup kurun waktu tahun 1746 sampai tahun 1760. Buku yang terakhir ini bukan hanya merupakan sebuah dokumen sejarah yang teliti, tetapi juga sebuah contoh yang sangat baik dari sajak Macapat yang berbahasa Jawa. Bagaimanapun, ada sejumlah persoalan seputar penisbahan beberapa karya ke Yasadipura pertama. Tampaknya tak mungkin dia merupakan penulis versi asli Cabolek, tapi apabila dia memang mengarang Babad Giyanti, maka ia berhak dikenal sebagai salah seorang penulis Jawa terbesar sebelum abad 19. Kesastraan Bali dapat dibagi menjadi 3 kelompok atas dasar bahasanya, Jawa kuno, Jawa pertengahan, atau Jawa Bali, atau Bali Jawa, dan Bali. Kesastraan yang berbahasa Jawa kuno mencerminkan peranan penting yang dimainkan Bali dalam memelihara warisan kesastraan Jawa pra-Islam setelah Jawa menjadi Islam. Meskipun beberapa naskah dari buku-buku yang berbahasa Jawa kuno masih dapat ditemukan di Jawa, namun sebagian besar naskah hanya dikenal dalam salinan-salinan dari Bali atau Pulau Lombok yang letaknya bersebelahan. Orang-orang Bali menolak agama Islam dan tetap mempertahankan warisan kesastraan dan agama yang di Jawa telah berubah, namun tidak pernah terhapus sama sekali, sebagai akibat Islamisasi. Kesastraan yang berbahasa Jawa pertengahan merupakan suatu subjek yang problematis. Sebagian besar dari naskah-naskah itu dinamakan kidung nyanyian. Naskah-naskah itu terutama berisi legenda-legenda yang romantis mengenai zaman Majapahit di Jawa, Harsawijaya, Ranggalawe, Sorandaka, Sunda, Pangeran Panji dari kurun waktu sebelumnya. Ada banyak kidung mengenai tokoh ini, atau tokoh-tokoh yang lebih merupakan pahlawan-pahlawan rakyat daripada bangsawan, Sudamala, Sri Tanjung, Calon Arang. Beberapa kidung merupakan saduran dari karya-karya berbahasa Jawa kuno yang bertema India, tetapi sebagian besar adalah tentang Jawa. Ada pula karya-karya berbahasa Jawa pertengahan mengenai agama, dan kronik Pararaton yang juga menyangkut Jawa. Buku-buku tersebut hanya dikenal dalam naskah-naskah dari Bali, sehingga timbul pertanyaan apakah buku-buku itu bagian dari warisan Jawa pra-Islam, yang seperti bahasa Jawa kuno, dipertahankan di Bali, ataukah memang merupakan produk asli kesastraan Bali yang dipengaruhi oleh kebudayaan Jawa. Pada masa-masa belakangan ini, pendapat yang ilmiah cenderung ke arah pandangan bahwa kesastraan berbahasa Jawa pertengahan sepatutnya lah dianggap sebagai bagian yang asli dari kebudayaan Bali, tetapi bukti yang ada tidak cukup memadai untuk menarik suatu kesimpulan yang pasti. Orang-orang Bali juga menulis dalam bahasa mereka sendiri, terutama mengenai sejarah kerajaan-kerajaan mereka. Meskipun terdapat naskah-naskah dalam bentuk sajak, namun bentuk kronik yang paling lazim adalah dalam bentuk prosa dan dinamakan babad, seperti halnya di Jawa. Sejauh ini, penelitian yang dilakukan terhadap kronik-kronik berbahasa Bali masih terbatas. Sebagian dari kronik-kronik tersebut tampak sangat bersifat mitologis dan tidak kronologis sehingga nilainya sebagai sumber-sumber sejarah politik tidaklah besar, walaupun penting sekali dari sudut kesastraan, namun sebagian lainnya merupakan sumber politik yang bernilai. Tujuan utama kronik-kronik itu tampaknya ingin menetapkan para leluhur keluarga-keluarga bangsawan,
sehingga dapat memperlancar penghormatan kepada nenek moyang dan membuktikan legitimasi kerajaan-kerajaan. Bentuk-bentuk lain kesastraan juga ditulis dalam bahasa Bali, yang sering sangat dipengaruhi oleh cerita-cerita dan norma-norma kesastraan Jawa kuno atau Jawa Pertengahan. Wayang Bali mempunyai banyak persamaan dengan wayang Jawa, khususnya mengenai ketergantungan sebagian besar alur ceritanya pada cerita-cerita Ramayana dan Baratayuda. Lakon-lakon Calon Arang dan Panji juga dipergelarkan. Prinsip-prinsip umum pertunjukannya sama, boneka-boneka yang terbuat dari kulit yang rata dimainkan pada sebuah layar tegak lurus dan diterangi dari belakang. Meskipun demikian, kedua tradisi itu mempunyai berbagai perbedaan dalam kaidah-kaidah artistiknya. Boneka-boneka Bali lebih sederhana daripada wayang Jawa. Penampilan wayang Bali yang lebih kasar mungkin mencerminkan suatu bentuk wayang yang lebih kuno yang juga pernah ditemukan di Jawa, karena candi-candi Hindu di Jawa Timur dari abad 13 dan 14 memiliki relief-relief dalam corak yang sama. Suku Bugis dan Makassar di Sulawesi Selatan mempunyai kesastraan yang berkaitan erat, baik prosa maupun sajaknya. Kesastraan mereka menggunakan tulisan asli yang nyata-nyata berbeda dari tulisan Arab maupun Jawa, walaupun mempunyai persamaan-persamaan dengan beberapa tulisan Sumatera, dan pada dasarnya berasal dari suatu bentuk tulisan India. Meskipun kedua suku bangsa ini baru memeluk Islam pada tahun-tahun pertama abad 17, namun mereka segera menjadi terkenal karena kesadaran dan keteguhan mereka pada agama mereka yang baru. Kesastraan mereka banyak berupa terjemahan dari karya-karya keagamaan yang berbahasa Arab dan Melayu, termasuk tulisan-tulisan Nuruddin Ar-Raniri. Sebuah syair kepahlawanan asli yang panjang, Lagaligo, berisi bahan mitologis mengenai seorang raja Sulawesi yang legendaris. Lagaligo masih tetap dipandang keramat oleh banyak orang Bugis dan Makassar dewasa ini. Bagi para sejarawan, kesastraan Bugis dan Makassar memiliki dua genre yang sangat penting artinya. Kronik-kronik ditulis dalam kedua bahasa itu, disebut Paturioloang dalam bahasa Makassar dan Atoriolong dalam bahasa Bugis. Kedua-duanya berarti sejarah manusia pada zaman kuno. Apa yang paling membedakan kronik-kronik ini dari kronik-kronik Melayu, Jawa, dan Bali ialah dihindarinya unsur-unsur mitologi atau legenda terkecuali untuk dongeng-dongeng dasar yang bersifat pengantar. Oleh karena itu, tampaknya kronik-kronik tersebut berpotensi menjadi sumber sejarah yang jauh lebih berharga, tetapi penggunaannya sering menjadi sulit karena sangat jangkanya angka-angka tahun yang terdapat di dalamnya. Meskipun demikian, kekurangan ini tertutupi, bahkan secara lebih baik, dengan adanya buku-buku harian yang terinci yang ditulis dalam kedua bahasa itu, yang disimpan oleh raja-raja dan para pejabat tinggi yang dimulai pada awal abad 17. Tradisi penulisan buku harian ini tidak dikenal di kalangan masyarakat Indonesia yang lain. Catatan-catatan yang terinci dan sejumlah besar catatan pinggiran dalam buku-buku harian berbahasa Bugis dan Makassar ini merupakan sumber-sumber pengetahuan sejarah yang sangat berharga, walaupun sampai sekarang sebagian besar belum dikaji. Tentu saja masih ada tradisi-tradisi kesastraan Indonesia lain di samping tradisi-tradisi kesastraan tersebut di atas. Kebanyakan tradisi kesastraan ini, sampai batas tertentu, dipengaruhi oleh tradisi-tradisi utama yang sudah disebutkan, dan terutama oleh kesastraan Melayu dan Jawa, dua budaya kesastraan yang paling berpengaruh di Nusantara. Kesastraan Melayu memengaruhi kesastraan rakyat Minangkabau di Sumatera, kesastraan sebagian besar suku bangsa pantai yang berbahasa Melayu di seluruh kawasan Malaya Indonesia, serta suku bangsa Bugis dan Makassar. Pengaruh Jawa dapat ditemukan dalam tradisi-tradisi kesastraan Madura dan Sunda. Pengaruh-pengaruh dari Jawa maupun Melayu, satu terhadap yang lain, dapat ditemukan dalam hasil kesastraannya masing-masing. Kesastraan-kesastraan Bali, Bugis, dan Makassar, tidak sebesar itu pengaruhnya terhadap luar kelompok bahasanya sendiri.
Kesenian yang berbentuk visual dan pertunjukan juga sangat menonjol dalam kebudayaan-kebudayaan klasik Indonesia, dan masih tetap terkenal hingga saat ini. Wayang, yang mungkin merupakan bentuk kesenian Indonesia yang paling khas, telah dibicarakan di atas. Alat-alat senjata, khususnya keris yang berpola penuh hiasan, hiasan-hiasan buku, arsitektur, batik, dan benda-benda lain menunjukkan suatu tradisi seni yang halus. Tari sudah sejak lama dipertunjukkan di istana-istana di Indonesia dan dipahatkan pada relief candi-candi Hindu kuno di Jawa. Pada zaman Islam, kelestarian pertunjukan-pertunjukan tari terdokumentasikan, namun bentuk-bentuk tariannya mustahil dapat dilukiskan secara seksama sebelum abad 20. Sewaktu deskripsi dan foto-foto yang terinci mulai dibuat. Meskipun demikian, tampak jelas bahwa kesenian Indonesia yang berbentuk visual dan pertunjukan sering bersifat sangat sakral. Wayang, keris, batik, dan tari-tarian tertentu memiliki sifat-sifat keagamaan dan memancarkan tenaga-tenaga gaib. Kesemuanya itu hanya dapat digunakan dengan memperhatikan kekuatan-kekuatan gaib. Oleh karena itulah maka kesenian-kesenian Indonesia dilingkupi oleh ritual-ritual dan kaidah-kaidah yang rumit. Musik klasik Indonesia berkaitan erat dengan pertunjukan-pertunjukan drama. Tradisi-tradisi musik tentu saja terdapat di seluruh Nusantara, tapi yang paling penting artinya adalah tradisi musik Jawa. Dengan masih dapat ditemukannya beberapa perangkat alat musik yang benar-benar kuno, beberapa di antaranya diduga berasal dari abad 17 atau bahkan sebelumnya, maka ada kemungkinan untuk mempelajari sedikit mengenai tradisi-tradisi musik Jawa sebelum abad 20. Tampak ada kemungkinan bahwa pada zaman prasejarah, Jawa merupakan pusat kebudayaan musik genta gong yang ditemukan di seluruh Asia Tenggara. Memang, istilah gong merupakan satu dari segelintir kata Jawa yang berhasil menembus ke dalam bahasa-bahasa Eropa yang utama. Dua jenis utama gong ditemukan dalam orkes gamelan Jawa. Bonang adalah sebuah genta perunggu dengan sebuah tonjolan kecil di atasnya untuk dipukul. Biasanya beberapa biji bonang dijejerkan secara horizontal di atas sebuah kerangka yang terbuat dari kayu. Tipe dasar lain ialah gong yang digantungkan secara vertikal, dengan ukuran beraneka ragam. Gong ageng gong besar, adalah sebuah gong yang tebal dan besar dan memiliki sisi yang dalam, yang bergaris tengah 1 meter atau lebih dan menghasilkan bunyi khas orkes Jawa yang nyaring dan dalam. Orkes gamelan Jawa sebagian besar terdiri atas instrumen-instrumen yang dipukul, terutama bonang, gong, genta-genta gong lain, dan instrumen-instrumen yang menyerupai xylophone. Suatu orkes yang lengkap memiliki bentangan nada total 7 oktav. Gamelan biasanya juga dilengkapi dengan 1 atau lebih biola gesek, kecapi-kecapi, seruling-seruling yang ditiup pada bagian ujungnya, dan penyanyi-penyanyi, serta dipimpin oleh seorang penabuh genderang, yang berbentuk horizontal dan berkepala ganda. Sebuah orkes gamelan modern bisa terdiri atas 80 instrumen dan memerlukan kira-kira 25 pemain musik dan beberapa orang penyanyi. Instrumen-instrumen gamelan memiliki 2 tingkat nada yang berbeda pelok, 7 jarak nada yang tidak sama setiap jaraknya, dan slendro, 5 jarak nada yang hampir sama setiap jaraknya. Dan masing-masing instrumen dirangkap dalam kedua tingkat nada tersebut, walaupun ada orkes gamelan yang hanya menggunakan salah satu dari kedua tingkat nada itu. Kombinasi pelok dan slendro dalam satu orkestra mungkin merupakan inovasi dari akhir abad 19. Musik yang dihasilkan oleh orkes gamelan menantang untuk dilukiskan. Suara genta-genta gong yang terdiri atas beraneka ragam pola titik nada menghasilkan melodi-melodi dasar, melodi-melodi yang berbeda pada tempo 2 kali lipat, perluasan-perluasan terhadap suara dasar, semuanya di dalam susunan-susunan yang teratur, sehingga memungkinkan orang asing pun untuk memahami mengapa masyarakat Jawa merasakan kekuatan-kekuatan gaib yang bergerak dalam suara itu. Orkes-orkes gamelan mempunyai identitas-identitas spiritual dan nama-nama diri,
diberi sesajian-sesajian, dan beberapa di antaranya hanya boleh dimainkan pada kesempatan-kesempatan tertentu saja. Melodi-melodi gamelan juga terikat oleh kaidah-kaidah dan aturan yang bersifat sakral. Tradisi-tradisi gamelan Sunda, Jawa Barat, Bali, dan Madura dengan mudah dibedakan dari tradisi-tradisi gamelan Jawa, tetapi prinsip-prinsip umum dan instrumen-instrumen musik, pukulnya yang pokok hampir serupa. Gonggong juga ditemukan dalam musik daerah-daerah lain di Indonesia dan wilayah-wilayah Asia Tenggara yang lain. Dapat ditambahkan di sini bahwa tentu saja ada tradisi-tradisi rakyat dalam bentuk musik seperti halnya dalam bentuk kesenian lain di seluruh Indonesia. Agaknya telah terjadi proses saling memengaruhi antara tradisi istana dan tradisi rakyat, tetapi hanya sedikit yang dapat diketahui tentang tradisi-tradisi rakyat yang kuno, karena sebagian besar bukti yang dapat ditemukan berasal dari istana. Bab ini hanya dapat menyampaikan tinjauan yang tidak begitu mendalam terhadap tradisi budaya negara-negara yang ada di Indonesia pada zaman sebelum penjajahan. Akan tetapi, walaupun hanya berdasarkan suatu tinjauan dangkal semacam itu, sangat perlu dipahami bahwa di balik peperangan, persekongkolan, dan penderitaan yang sangat mendominasi sebagian besar lembaran sejarah negara-negara tersebut, telah tumbuh subur beraneka ragam tradisi budaya. Sebagai dasarnya adalah rasa keagamaan yang mendalam, suatu keyakinan yang dalam yang sering sangat dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran Islam dan kadang-kadang oleh pemikiran-pemikiran lain. Rasa keagamaan ini mempengaruhi persepsi dan tanggapan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, ada sebuah dimensi budaya pada konflik yang diakibatkan oleh tahap pertama intervensi besar-besaran Belanda, yang akan dibahas dalam bagian kedua buku ini. Dimensi budaya ini baru sedikit dipahami hingga saat ini, tetapi dapat dikatakan bahwa banyak orang Indonesia merasa mereka tidak hanya menghadapi suatu konfrontasi militer, politik, dan ekonomi, melainkan juga suatu konfrontasi spiritual.